Hai, lama banget ya kita nggak ngobrol-ngobrol lagi. Kali ini tuh aku pengen ngomongin tentang salah satu yang sebenarnya ini dari pengalaman aku pribadi, tapi aku yakin banyak dari kalian yang juga pernah merasakan ada di posisi yang seperti ini. Ya, sering banget jadi tempat curhat orang lain, padahal sendirinya juga masih berantakan. Hayo, ngaku. Siapa di antara kamu di sini nih yang lagi mendengarkan ini yang pernah jadi tempat curhat orang lain? Bahkan terkadang orang-orang tuh kayak percaya banget kalau kamu tuh bisa menyelesaikan semua masalah mereka, bisa jadi pendengar yang baik untuk mereka, bisa selalu ada dan support untuk mereka. Dan mungkin gak sedikit gitu dari mereka yang berpikir bahwa kamu tuh orang yang luar biasa sempurna ya hidupnya, bisa sampai ngasih berbagai macam solusi, bisa sampai ngedengerin sebegitu sabarnya. Sebenarnya dibilang hidup sempurna juga pastinya enggak. Pastikan kamu pun yang mendengarkan curhat orang lain juga pasti punya masalah yang banyak banget. Bahkan mungkin kalau dihitung-hitung tingkat kompleksnya ya, itu tuh udah kayak tingkatan paling tinggi pun kamu kayak lagi ngerasain gitu. Tapi ya entah mengapa ketika misalkan ada orang-orang curhat, kita tuh udah kayak paling expert. Padahal dalam kehidupan kita tuh struggle-nya luar biasa gitu, ngehadapin masalah itu sampai kadang bingung gitu. Mau cerita ke siapa ya? Mau minta solusi ke siapa ya? Bagusnya gimana ya? Kalau misalkan kamu punya permasalahan yang kayak gini juga, sama nih kayak apa yang aku rasain, kita ngobrol sebentar yuk. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Love Intan Podcast bersama aku Intan, yang akan menemani kamu untuk berbagi rasa, cinta, dan cerita melalui suara. Ngomong-ngomong, kayaknya terakhir kali aku upload podcast itu ada di sekitaran 1,5 bulan yang lalu. Iya gak sih? Kalau aku ingat-ingat sih, kayaknya terakhir upload itu akhir tahun 2023, pas banget di tanggal 31 Desember. Dan untuk kalian yang bertanya-tanya, kenapa sih lama banget gak upload podcast? Kenapa sih? Kenapa gini? Jadi, sebenarnya pas awal-awal Januari kemarin itu emang qadarullah lagi dikasih sakit. Dan setelah dikasih sakit, itu lagi ada beberapa macam pekerjaan lain yang bikin aku kayak ngerasa, aduh kayaknya podcast nih jadi gak kepegang gitu. Dan belum ada ide-ide yang ngalir. Dan gak bisa begadang tiap malam tentunya karena emang masa-masa pemulihan. Tapi makin kesini kayaknya kemarin-kemarin kok makin lama ya. Jadi males kontennya tuh lama banget gitu. Dan setelah baca komentar-komentar, aku tuh kayak ngerasa, oh ternyata masih banyak loh pendengar yang setia banget dengerin podcast ini. Dan sayang banget gitu kalau misalkan aku tinggalkan. Jadi, oke, mulai hari ini aku berniat kembali untuk memberikan podcast untuk kita semua. Aduh, GR banget. Tapi ya gak apa-apa. By the way, gimana kabar kamu hari ini? Aku harap kalian semua sehat ya. Gak ada yang sakit, gak ada yang kecewa, gak ada yang patah hati, gak ada yang nangis-nangis terseduh-seduh. Pokoknya bahagia selalu, sehat selalu ya. Amin ya Allah. Dan untuk tema yang tadi barusan aku omongin, itu tuh entah mengapa pengen banget aku bahas kali ini. Karena jujur ya, sebagai seseorang yang beberapa kali gitu pernah jadi tempat curhat orang lain, kayaknya tuh ngerasa hidup ini tuh ternyata banyak banget ya pelajaran-pelajaran kehidupan yang bisa kita ambil gitu. Bahkan sebenarnya hal yang aku syukuri ketika orang-orang tuh banyak yang curhat ke aku adalah karena yang pertama, aku tuh ngerasa bahwa ternyata ada loh hal-hal yang mungkin menurut aku nih berat banget,
itu nggak aku laluin gitu dalam hidup aku, tapi aku bisa belajar gitu dari pengalaman orang lain lewat cerita-ceritanya mereka yang mereka sampaikan ke aku. Terus juga selain itu, kenapa aku bersyukur jadi tempat curhat orang adalah karena mereka tuh jadi kayak punya rasa percaya gitu. Karena mereka telah memberikan cerita-cerita dalam kehidupan mereka yang mungkin sebenarnya nggak semua orang gitu bisa paham ataupun bisa dengar cerita itu, karena ya kita sendiri paham kan kalau dalam kehidupan itu nggak semua hal bisa diceritain ke orang sembarangan. Dan gimana ya, sebenarnya sangat-sangat senang sekali bisa dengar cerita dari banyak-banyak orang. Apalagi semenjak bikin Love Lintan Podcast ini, aku jadi ngerasa gak sendirian. Ngerasa ya banyak yang senasib seperjuangan. Banyak yang punya penderitaan yang sama. Caelah, penderitaan. Apa sih istilahnya ya, nasib yang sama. Hal yang sama gitu yang terjadi, yang mungkin kadang itu tuh menjadi hal yang cukup berat gitu dalam hidupku sendiri. Oh iya, kalau misalkan dari kalian sendiri nih ya, pernah dicurhatin masalah apa aja sih? Apa itu soal cinta? Atau soal keuangan? Atau sekedar dicurhatin karena gak punya uang terus ujung-ujungnya minjem? Mudah-mudahan gak gitu ya. Tapi sebenarnya hal utama yang sebenarnya pengen aku sampaikan di sini itu adalah tentang sharing nih ke kalian semua yang mendengarkan podcast ini. Kalau aku tuh pengen ngasih tahu nih ya, sebenarnya nggak semua orang yang jadi tempat curhat kalian itu sedang baik-baik aja. Nggak semua hal yang kalian ceritakan itu ketika dia bisa ngasih solusi gitu, bukan berarti dia sanggup untuk melalui itu sendirian. Karena gini, kalau dari aku pribadi ya, aku ngerasainnya gini, kalau misalkan ada orang yang curhat, jadi tuh begini. Terus ya dengan bijaknya aku ya, kayak aku tuh memberikan beberapa macam saran yang entah kenapa ngalir aja gitu di otak. Kayak udah spontan dan nggak yang kepikiran gitu sebelumnya. Tapi tuh itu kedengeran sangat bijak dan luar biasa keren gitu bagi sebagian orang. Padahal kalau misalkan ya namanya belum pernah ngalamin, kadang tuh kita belum tentu gitu. Sebagai pendengar cerita kalian nih, sebagai orang yang di tempat curhat itu, belum tentu kita bisa ada di posisi kalian yang lagi berat-beratnya. Belum tentu juga kita tuh bisa memposisikan diri kita seperti kalian gitu. Jadi jangan pernah ya menganggap bahwa orang yang sering banget dijadikan tempat cerita itu adalah orang yang hidupnya selalu baik-baik saja. Pasti dia punya masalah, pasti dia punya banyak struggle, punya banyak problem tentunya, yang mungkin mereka sendiri lebih baik untuk keep buat dia doang, ataupun mungkin ya udahlah, let it flow aja, biarkan mengalir semua permasalahan itu sampai akhirnya beres sendiri. Dan gak jarang juga loh, sebenarnya orang-orang yang menjadi tempat curhat itu jiwanya ngerasa lebih gundah, lebih gelisah, lebih nggak tahu arah. Kadang kalau misalkan di depan banyak orang, kelihatannya jadi orang yang paling survive, kelihatannya jadi orang yang paling bijak, paling bisa mengerti semuanya, tapi ketika lagi sendirian, atau ketika lagi punya masalah, dia jadi orang yang paling berantakan dalam hidupnya. Pikirannya ruwet kemana-mana, gak ngerti lagi harus gimana. Dan dia tuh ngerasa kadang kalau orang-orang tuh udah curhat ke aku, dia udah ngerasa bahwa semua orang tuh curhat ke dia gitu. Dia tuh gak ngerti lagi harus curhat ke siapa. Pernah ngerasain gitu gak sih? Tapi ada satu hal yang sebenarnya
mungkin bisa kalian lakukan sebagai para pendengar cerita orang yang juga hidupnya sedang berantakan. Aku pernah ngerasain hal itu. Bahkan mungkin beberapa waktu yang lalu gitu ya. Hingga hari ini pun ngerasain gitu, hidup lagi berantakan banget dan kayak aduh, ada tempat cerita nggak ya? Ada orang yang bisa dipercaya nggak ya? Pada dasarnya kita ini manusia yang sebenarnya butuh gitu teman cerita. Tapi ketika kita punya masalah, kita nggak bisa gitu sembarangan cerita ke orang lain. Kalau aku sendiri nih ya, terkadang gini, kalau misalkan ngerasa nggak ada nih yang bisa dijadikan tempat cerita, pertama, aku nulis diary. Terdengar kuno gitu kayaknya ya, nulis diary. Ya nulis di buku notes atau ya tulisan-tulisan apapun itu, catatan-catatan di handphone atau sebagainya. Tulis aja gitu di situ segala macam keluh kesah, cerita, ataupun hal-hal yang dirasa membuat hati tuh ngerasa gundah, gulana. Ya pokoknya gitulah. Dan entah mengapa kalau misalkan nulis terus sambil ya dengerin lagu ataupun musik-musik yang senada gitu sama perasaan hati, kayaknya tuh makin lama ngerasanya makin lega gitu. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, ketika ngerasa gak ada teman curhat sama sekali, aku menganggap bahwa diriku ini adalah orang yang bisa aku jadikan tempat curhat. Loh, gimana? Kok maksudnya punya masalah sendiri, tapi curhat ke diri sendiri? Ya, aku bicara pada diriku sendiri dengan cermin. Jadi kadang mungkin orang kalau misalkan ngeliat gitu ya, kok ngomong sama kaca sih? Kok ngomong di depan kaca sih? Ngapain sih? Bla 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 bla. Waras nggak sih? Mungkin kan pasti ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya. Tapi tuh secara nggak sadar ya, aku sering banget ngelakuin hal itu kalau misalkan emang butuh teman cerita, tapi nggak tahu gitu harus cerita kemana. Akhirnya aku berdiri di depan sebuah kaca dan ya udah, aku nyerocos gitu, ngomongin semua hal yang aku lagi pengen curhatin, aku lagi pengen omongin. Dan seakan-akan aku tuh memberikan solusi gitu kepada diriku sendiri. Kalau dari aku sendiri sih aku nggak tahu kenapa ya, kalau udah ngomong panjang lebar tuh pasti ngerasa masalah tuh terasa lebih ringan gitu. Dan ngerasa kayak nggak sendirian. Nah, itu yang kedua. Dan yang terakhir, ini adalah yang paling mujarab. Yang paling menurut aku nih ampuh banget untuk ngilangin rasa berantakan dalam diri sendiri. Ketika kamu gak tahu nih harus curhat kemana. Pertama, kalau kamu muslim, gelar sajadah, sholat, terus habis itu berdoa, curhat. Securhat-curhatnya kalian, mau sambil nangis, mau sambil ya terserah kalian gitu, pokoknya luapin semua keluh kesah yang kalian punya dengan cara apapun itu kamu lakukan gitu. Jadi nggak malu-malu gitu saat cerita setelah sholat. Ibaratnya tuh kayak kamu tuh curhat ke Allah, semua macam permasalahan kehidupan kamu tuh kamu luapin di situ. Bahkan mungkin ya kalau misalkan ada rasa-rasa emosi pengen nangis atau sesenggukan gimana, keluarin. Percaya atau enggak, walaupun kita nggak bisa melihat secara wujudnya ya, tapi tuh hati kita bakal jadi lebih tenang, bakal jadi lebih gimana ya, istilahnya tuh nggak sendirian. Masalah-masalah yang kita hadapin tuh rasanya jadi lebih banyak berkurangnya. Dan benar-benar ada ketentraman hati gitu saat kita curhat ke Allah. Dan bagi kalian yang bukan beragama muslim, ya silakan aja berdoa juga dengan cara yang kalian punya. Intinya berdoa kepada Tuhan, curhat sama Tuhan, curhat sama Allah. Itu adalah hal yang paling mengena gitu dalam hidup kita. Karena gini ya, percaya atau enggak,
Allah tuh selalu kangen gitu sama kita ketika kita curhat soal masalah-masalahnya. Allah seneng gitu kalau misalkan kita tuh banyak mengeluh, mengadu tentang apapun itu yang ada di dalam hidup kita. Selain kita sendiri ngerasakan ada rasa tenang gitu dalam diri kita tuh pasti Allah bakal ngasih solusi gitu. Pasti akan ada jalan keluarnya selama kita ingat siapa pencipta kita. Setuju ya? Jadi untuk kamu yang sampai hari ini masih sering banget gitu ngedengerin curhatan-curhatan orang lain, ngedengerin setiap masalah-masalah yang orang lain punya, bahkan sampai memberikan solusi-solusi yang kalian bisa, yang kalian tahu, aku mau ngucapin kalian luar biasa hebat. Karena dengan begitu, kamu bisa nih membantu banyak dari orang-orang di luar sana keluar dari masalahnya. Walaupun mungkin terkadang solusi yang diberikan itu nggak yang tepat, tapi banyak kok orang-orang yang sebenarnya curhat hanya ingin didengarkan. Dan kalian sudah meluangkan waktu untuk itu aja, kalian udah ikut andil gitu untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Dan untuk kalian semua yang mungkin saat ini lagi sering banget curhat sama orang lain, atau siapapun itu yang ada di berbagai macam posisi gitu ya, misalkan pernah curhat atau pernah dicurhatin, intinya kita udah mulai sama-sama tahu ya, bahwa gak semua orang yang dicurhatin itu hidupnya baik-baik aja. Gak semua orang yang dicurhatin itu hidupnya luar biasa sempurna. Hidup kita tuh sama-sama punya masalah. Cuma terkadang orang-orang yang sering gitu mendengarkan curhatan orang lain itu lebih bisa keep semua masalah untuk dirinya sendiri. Jadi walaupun pikirannya berantakan, masalahnya luar biasa, dia handle itu sendirian dan gak butuh banyak orang gitu untuk mendengarkan, walaupun sebenarnya dari hati yang paling kecil tuh pengen banget rasanya didengarkan. Jadi semangat terus ya buat kita semua yang hidupnya sedang berantakan. Semoga setiap masalah yang hadir dalam hidup kita, semua ujian, semua cobaan itu bisa kita hadapi dan lalui dengan baik, dengan ya sempurna gitu, semuanya terlewati begitu saja. Badai pasti berlalu kok, tenang aja, santai. Jadi mungkin sekian dulu ya yang bisa aku sampaikan di podcast kali ini. Aku mau ucapin terima kasih banyak banget untuk kalian semua yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Semoga ada ya pesan-pesan yang bisa kita petik bareng-bareng. Dan jangan lupa juga buat mendengarkan podcast yang lainnya, karena kita pasti akan selalu membahas hal-hal yang menarik untuk didengarkan. So, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.